warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di sini kita akan belajar tentang Islam agamaku. Yang kita akan pelajari pertama yaitu rukun Islam. Nah, rukun Islam sangat penting bagi orang Islam. Apa sih rukun Islam sebenarnya itu? Artinya ada yang tahu? Oke, rukun artinya dasar, Islam artinya selamat. Nah, rukun Islam menjadi pilar utama kokohnya agama Islam seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang taat terhadap rukun Islam harus mengamalkan dan menjalankan 5 rukun Islam tersebut. Adapun 5 rukun Islam tersebut, yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu membaca kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi awal kita memasuki Islam harus membacakan 2 kalimat syahadat, maka dianggap masuk Islam. Nah, yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu menjalankan sholat. Menjalankan sholat atau mendirikan sholat. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, wajib itu apa sih? Wajib itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan ditinggalkan mendapat dosa. Sholat ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Sholat yang wajib itu apa? Ada 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Nah, di 5 rakaat ini macam-macam. Rakaatnya berbeda. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan asar dan isya 4 rakaat. Nah, apa saja sholat sunnah yang disunahkan yaitu tahajud, rawatib, tarawih, witir, sholat idul fitri, dan masih banyak lagi. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Oke, selanjutnya rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Setelah menjadi seorang muslim, dilanjutkan dengan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, yaitu sangat dianjurkan. Nah, puasa yang dikerjakan ada puasa yang wajib, ada juga puasa sunnah, seperti halnya sholat tadi. Nah, puasa juga ada yang sunnah dan ada yang wajib. Puasa adalah kegiatan di mana menahan dan mengendalikan hawa nafsu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, sampai di sini paham? Ya, paham ya? Rukun Islam yang ketiga yaitu tentang mengerjakan puasa bulan Ramadan. Puasa adalah kegiatan menahan dan mengendalikan nafsu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Oke? Selama berpuasa, Anda juga dilarang untuk minum makanan maupun merokok. Hal kecil maupun merokok ya. Hindari perbuatan yang membatalkan puasa selama berpuasa. Allah berfirman dalam Quran Surah
Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu bertakwa. Nah, dalam ayat dijelaskan bahwasannya puasa itu tidak hanya untuk muslim saja, namun berpuasa juga diperintahkan kepada umat terdahulu. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah bersabda bahwasanya surga memiliki sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, di mana orang yang masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada ayat di atas menjelaskan berpuasa adalah suatu kegiatan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapat pintu khusus untuk masuk ke surga. Oke, yang selanjutnya yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat. Menjadi seorang muslim yang taat dianjurkan dengan mengerjakan rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat. Nah, zakat adalah merupakan sebagian harta kita kepada orang lain, karena bahwasannya harta yang kita miliki sebagian adalah harta orang lain. Nah, zakat fitrah itu adalah 2,5 kg beras, atau jika tidak ada beras bisa menggantinya dengan uang, tapi dengan sepadan dengan harga beras tersebut, yaitu misalnya 1 kilo itu harganya 10.000. Nah, berarti 2,5 kilo itu harganya 25.000. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Yang terakhir rukun Islam yang terakhir yaitu naik haji bila mampu. Menunaikan haji mampu dimaksudkan adalah menjadi wajib hukumnya bagi orang yang mampu dan disunahkan bagi orang yang tidak mampu. Nah, mampu dalam hal ini adalah mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Karena menunaikan haji adalah ibadah dengan mengunjungi kota Mekah dan Madinah di Saudi Arabia. Di Mekah nanti akan melakukan seperti melempar jumroh, melakukan tawaf, berjalan di Bukit Safa sampai ke Bukit Safa ke Marwah, dan banyak lagi kegiatannya. Nah, ibadah haji dilakukan pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat Islam masih mengunjungi Mekah dan Madinah selain bulan Zulhijjah tersebut. Namun ini tidak disebut dengan ibadah haji, tapi disebut dengan ibadah umroh. Oke? Bagi orang muslim Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan wilayah-wilayah lainnya yang jauh dari Arab Saudi perlu biaya yang besar untuk berdatang ke sana. Maka butuh biaya transportasi yang cukup mahal dan biaya akomodasi yang besar juga. Nah, di sini disuruh yang mampu. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana dengan orang yang kaya namun kaya secara finansial namun dia sakit? Nah, dalam hal ini Islam mempermudah orang-orang dalam kekurangan dan kesulitan. Bagi yang sakit atau cacat, selama masih bisa dibantu dengan orang yang sehat menunaikan haji, tapi tidak memungkinkan bisa mensedekahkan. Jika tidak memungkinkan, masih harta tersebut bisa disedekahkan
kepada fakir miskin. Orang yang wajib mengamalkan rukun Islam seperti halnya sholat yang baru diwajibkan saat seseorang telah mencapai akil balik. Nah, akil balik yaitu cukup umur. Yang kedua, muwazziz, bisa membedakan antara yang benar dan salah. Dan yang ketiga yaitu berakal. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.